idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila kalian melewati satu kebun daripada kebun surga, singgahlah kalian. Lalu saat bertanya, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Kata Nabi, majalisul dzikr atau majalisul ilm. Zikir termasuk kita membaca salawat kepada Nabi, itu pun termasuk zikir. Maksud dulu, nah, kalau misalnya kita sudah duduk di taman surga, itu urusan dunia itu jangan dibawa. Kenapa? Di dalam surga disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang sangat banyak, surga itu tempatnya bersih. Bahkan di dalam riwayat, apabila orang dalam surga makan minum sebanyak-banyaknya, itu mereka, orang-orang Yahudi mengatakan ya Rasulullah, wahai Nabi, kalau bagaimana mereka makan minum, bagaimana buang air besar? Di dalam surga tidak ada WC. Kenapa? Karena surga bersih. Kalau ada WC-nya ya seperti kita di dunia, makan banyak ke perut ada WC. Dalam surga kita makan sepuasnya. Ketika perut kita sakit ingin buang air banyak, apa? Keluar jadi keringat. Dan keringat itu pun baunya lebih harum daripada misik. Nah ini maksudnya, kalau kita sudah duduk di majelis ilmu, majelis maulid, majelis dzikir, itu sudah jangan khawatir. Di surga tidak ada namanya penyakit. Kalau misalnya kita yakin dalam hati kita, majelis ilmu, majelis dzikir itu adalah taman dari taman surga, mustahil ada penyakit. Kenapa? Jadi kadang-kadang orang masih kena penyakit. Berarti hatinya kada yakin. Dia memandang tempat itu sebagai tempat biasa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kebanyakan manusia dengan ayat-ayat kami, apa ayat kami? Itu majelis maulid, majelis ilmu itu ayat-ayat wa min ayatihi. Nah, la yuqinun, mereka kurang yakin dengan hal tersebut. Kenapa? Karena hatinya, makanya dikatakan iman itu yang wa yazid, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Bagaimana supaya kita betul-betul yakin dengan apa yang dibawa Nabi? Yakin dengan nabinya dulu. Kayak kita adalah kita percaya kepada seseorang, perkataan orang ini kita percaya, bagaimana? Percaya kepada orangnya dulu. Kita kadang-kadang dengan kabar yang disampaikan kepada orang, dari orang kepada kita, kadang-kadang kita belum tentu yakin orang ini bagaimana pribadinya. Kadang-kadang hanya selewat aja, apalagi di media sosial. Dapat kabar, ada berita, langsung kita sebarkan. Jangan seperti ini. Padahal belum tentu benar. Al-khabar kal-kubar. Khabar itu seperti debu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Lalu kenapa kita bisa percaya dengan kabar yang belum tentu jelas siapa yang membawanya, bagaimana pribadi orangnya? Tapi dengan Nabi kita sendiri yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Amin, bahkan para ulama, para orang Arab jahiliyah, itu orang-orang kafir Quraisy, kalau Nabi sudah mengatakan besok akan terjadi gempa, semuanya percaya. Yang beriman, yang tidak beriman tidak percaya. Kenapa? Karena Nabi itu tidak pernah bohong. Ini ada dulu kisah dalam sejarah. Ada seorang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah dengan para sahabat, ada seorang sahabat Nabi yang ingin pergi ke Mekah. Kenapa dia berani pergi ke Mekah? Karena kalau di Arab, tradisi Arab, kalau ada yang menjamin, itu semuanya tidak akan berani melukai. Misalnya kita punya kenalan di kota tersebut, padahal kota itu bermusuh dengan kota kita. Nah, tapi di sana hanya ada yang menjamin kita, maka semua satu kota itu tidak akan ada yang berani menyentuh kita. Itu tradisi Arab. Kebetulan sahabat ini punya teman yang menjamin, akhirnya pergi ke sana, menginap di tempatnya sahabat tersebut. Kata sahabat Nabi ini, kenapa kamu tidak mau masuk Islam? Aku belum mau masuk Islam. Apakah yang diucapkan oleh Muhammad? Kata orang kafir Quraisy ini. Bahwasanya kata Nabi Muhammad untuk akan meninggal di peperangan Badar. Ketika mendengar ini, dia langsung takut. Berpesan pada istrinya, bahwa istriku, aku ini sudah dibilang oleh Muhammad akan meninggal di perang Badar. Saking takutnya ya, berjalan waktu terjadi. Artinya ada isu bahwasanya pedagang yang lewat di Taif di Madinah itu dicegat oleh teman-teman sahabat Nabi. Mereka datang, sudah kata Abu Jahal, kita mempersiapkan pasukan 1000 kita berangkat.
Nah, kebetulan yang menerima kabar dia akan meninggal di perang Badar ini sudah ragu. Nah, terjadi akhirnya. Dia mencari alasan supaya dia tidak ikut ke dalam peperangan Badar. Datang Abu Jahal ke rumah, kenapa kamu tidak mau perang Badar? Kita tidak perang, kita cuma untuk berpesta datang. Dan mungkin bahwasanya golongan Muhammad itu jumlahnya tidak mencapai 1000, cuma 300 orang. Tapi kata orang yang kafir Quraisy ini mengatakan, bagaimana pendapatmu? Muhammad ini sudah mengatakan kabar meninggal perang Badar. Sudah kamu nggak usah ikut perang, kita duduk di sana, kita berpesta. Ini berangkat sampai akhirnya terjadi perang Badar, pas meninggal perang Badar. Ini orang yang tidak beriman kepada Nabi, tapi apa yang dikatakan Rasulullah dia percaya. Nah, kita sebagai umatnya kadang-kadang lebih mempercayai kabar yang bukan dari Nabi dibanding dengan Nabi kita sendiri. Bagaimana dengan hadis kita tidak percaya? Kadang-kadang masih meragukan. Contoh aja, ada dalam satu hadis dalam kitab Mukhtar al-Hadis riwayat daripada Al-Askari dikatakan, "Idza arada Allah an yanzila ahad ila al-ardi min as-sama' surifat an umaril masajid." Bahwasanya apabila Allah Ta'ala ingin menurunkan satu bala ke bumi dari langit, surifat an umaril masajid, itu akan dipalingkan daripada orang yang senantiasa membesarkan syiar-syiar Allah. Itu dipalingkan. Ini siapa yang mengucapkan? Nabi. Tapi kenapa kita kadang-kadang masih ragu? Sampai ini berapa bulan sudah berjalan, masih ada kita kadang ke masjid, masih sholat itu masih bertengkar-tengkar. Kita katakan kita di masjid sholat Jumat lah, kita di sholat Jumat, sholat Jumat itu masih bertengkar-tengkar. Padahal kita sholat itu tidak sampai 10 menit. Kalau di pasar bang, berjam-jam, lebih takut di masjid daripada di pasar. Nah ini berarti apa? Hati kita kurang yakin dengan Nabi. Sedangkan Nabi sudah dikatakan dalam Al-Quran, ibaratnya dikatakan shadiqul masduq, orang yang sangat bisa dipercaya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Allah Ta'ala mengatakan yang dikatakan Nabi itu tidak keluar daripada pemikiran sendiri kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apapun yang dikatakan Nabi itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada Rasulullah. Ini memang bukan berarti semua kita misalnya yakin apa dikatakan Nabi. Lalu kita langsung misalnya ada situ ada wabah penyakit. Kita tahu di sana wabah penyakit. Lalu kita terjun. Nah, ini namanya kita kayak mau mati Nabi lagi. Nabi mengatakan ada titik tolak ukurnya. Misalnya kita yakin di tempat ini ada penyakit. Lalu kita sudah tahu. Yang kita timbang adalah hati kita. Kenapa? Nabi mengajarkan dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Allah Ta'ala mengatakan wala tuhliku bi adikum ila tahlukati fa'asid. Jangan kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nabi juga mengajarkan apabila kalian ragu-ragu tinggalkan. Nah, yang menjadikan segala sesuatu ini kita kena dapat bala musibah keraguan dalam hati kita ya. Kalau kita sudah yakin bismillah, jalan. Tapi kalau sudah jangan-jangan nanti sudah lebih nggak usah. Lebih tinggalkan. Bukan berarti masalah janji Nabi tidak benar, enggak. Keraguan dalam hati kita itu yang menyebabkan kita akhirnya terjatuh ke dalam satu kebinasaan. Tapi kita disuruh untuk belajar yakinlah. Makanya 1400 tahun yang lalu Nabi itu sudah menceritakan semua. Kan dalam satu hadis Allah mengatakan, "Taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanariha." Artinya aku meninggalkan kalian ini dalam hamparan yang sangat terang. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Baik itu mulai kabar yang belum terjadi itu sudah terangkan oleh Nabi. Nanti di hari zaman akan terjadi seperti ini. Nah, kita sebagai umatnya menjalani aja. Pas terjadi yang berbetulan dengan hadis Nabi, berarti kita semakin mentasdikkan, meyakinkan berarti Rasulullah benar. Semakin yakin. Nah, jangan ada pemikiran bahwasanya ketika kita mendengar hadis atau misalnya mendengar kalam ilahi, hati kita kadang-kadang ragu. Ada sebagian orang-orang yang meragukan daripada kebenaran Al-Quran sampai mereka mengatakan Al-Quran ini
kejadian-kejadian dalam Al-Quran itu semuanya fiktif. Kenapa? Tidak ada catatan kaki. Nah ini kalau Al-Quran dipikirkan dengan akal mereka yang terbatas. Makanya kalau kita memikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita banding dengan akal kita, niscaya akal kita tidak sampai. Tidak bakalan bisa membatasi. Kenapa? Karena manusia serba terbatas. Contoh lah, dalam satu hadis Rasul mengatakan surga itu ma'ainun ma'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu keindahannya tidak akan pernah dilihat oleh mata manusia, dan suaranya pun keindahan surga itu tidak pernah dengar oleh telinga kita, dan tidak pernah bisa tergambarkan daripada bayangan. Misalnya kita membayangkan surga seperti ini, keindahannya seperti ini. Surga di atas daripada itu. Kenapa? Karena manusia terbatas. Hayalannya ingat sih, batasnya. Surga di atas lagi. Cuma kita berkeyakinan bahwasanya surga itu tempat yang luar biasa. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan surga tersebut? Tidak ada lain, yaitu apa? Ma'ata Rasul sallallahu wa manhakum, yaitu apa yang dibawa Nabi kita ikuti, kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi jauhi. Bagaimana? Seperti Maulid ini ya, kita yakin bahwasanya di dalam kitab sebutkan hadir di tempat di mana dibaca manakib, biografi, kehidupan Rasulullah, itu yang datang itu akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dosanya. Sebanyak apa? Sebanyak binatang dan malaikat yang mencium bau daripada harumnya Maulid ini. Yang kan disebutkan dalam hadis, apabila dibaca tentang riwayat hidup Nabi, di situ dipuji pujian-pujian tentang memuji Nabi, maka keluar daripada majlis itu raihah, satu wangian, yang wangian itu akan tembus ke atas langit dan akan berhenti di arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua malaikat di atas langit, binatang-binatang di bumi itu semuanya mencium akan wangi tersebut, kecuali manusia dan jin. Kenapa? Seandainya diciumkan, manusia dan jin ingin mencium wangian tersebut, cukup sekali kita hadir di majelis Maulid ini, kita mencium, itu cukup kita berledek-ledek dengan harum itu seumur hidup. Tidak perlu, tidak ingat makan lagi, tidak ingat kerja lagi, tidak ingat lapar lagi. Kenapa? Asik dengan bau harum tersebut. Cuma lantaran kita tidak mencium, akhirnya kita seakan-akan Maulid acara yang biasa. Nah, makanya orang-orang yang terdahulu, guru-guru kita, ada kalau di Tarim, di daerah Hadramut, itu ada seorang Habib, bangsanya bin Syahab. Beliau ini umurnya 100 tahun lebih dan sudah utur, tidak bisa jalan. Bahkan beliau itu bisanya cuma berubah di atas ranjang. Tapi setiap ada acara maulid, ada acara zikir, ada acara kebaikan-kebaikan, beliau itu menyuruh anak dan cucunya apa? Bikin tandu. Seperti bahasa kita ini tenda untuk orang ambulan. Jadi setiap acara digotong oleh anak cucunya ke masjid tersebut. Gotong, didudukkan sebentar, 10 menit, taruh lagi, pulang ke rumah. Kenapa? Karena mereka yakin, orang-orang seperti ini yakin bahwa tempat-tempat tersebut itu memberikan kepada mereka hal yang luar biasa. Pertama, Pak, diampuni dosanya. Kedua, ibaratnya diangkat derajatnya. Dan diangkat derajatnya sebanyak apa? Sebanyak binatang dan malaikat yang mencium bau tersebut. Nah, cuma kita lantaran kita kebanyakan dosa, akhirnya tidak melihat apa daripada keistimewaan dari tempat-tempat maulid itu. Kenapa? Karena banyak dosa. Kita kadang-kadang merasa, aku selama ini sholat 5 waktu pas. Terus aku tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat macam-macam. Di mana mendapat dosa? Nah, kadang-kadang di dalam rumah tangga sendiri pun kita masih berdosa, tapi kita kadang merasa tidak merasa. Dosa antara anak dengan orang tua dosa. Dan kadang-kadang orang tua tidak memberikan haknya kepada anaknya. Kadang-kadang tidak terasa. Makanya kita pernah katakan bahwasanya yang membuat seorang anak itu terkadang kualat kepada orang tuanya adalah orang tuanya sendiri. Nah, makanya dulu orang tua kita itu seumur hidupnya tidak pernah menyuruh satupun dari anaknya untuk
Walaupun untuk sekedar mengambilkan minum tidak pernah. Kenapa? Takut ketika dia menyuruh ambilkan minum, sang anak ini lagi asik main. Nanti, kalimat nanti ini sudah termasuk dikatakan dalam Al-Quran wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Nah ini menjadikan anak ini akhirnya kuat kepada orang tua. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak durhaka. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Makanya kita diajarkan oleh guru kita, ketika kita ingin menyuruh anak, kita lihat dulu posisi anak. Ketika dia asik main, sudah kita ajak ngalah. Takutnya apa? Cepat ambilkan nanti. Apalagi sampai dia malas. Nah itu sudah. Nah kita sendiri sudah kita yang ngalah. Dosa yang seperti ini kadang-kadang kita kadang menyadari. Nah padahal ibaratnya misalnya kita anggap kita jadi orang tua. Kita dengan orang tua sendiri bagaimana? Anggap orang tua sudah meninggal. Misalnya lah seumur waktu hidup kita tidak sempat berbakti kepada orang tua. Nah, sudah meninggal pun kita tetap diwajibkan berbakti kepada mereka. Apa? Sering mengirim hadiah berupa beramal, kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Atau orang-orang yang dekat dengan orang tua kita dulu, atau orang-orang yang senantiasa dibantu dengan orang tua kita dulu, kita menyambungkan lagi. Kata Nabi, apabila orang tua ini ada punya sahabat di masa hidupnya yang senantiasa berbuat baik, kita sudah meninggal, kita pun menyambung dengan mereka. Untuk apa? Ya, mau menyenangkan hati orang tua kita. Pahalanya luar biasa. Katakan bahwasanya itu harus suruh menyenangkan hati satu orang mukmin yang biasa itu lebih afdal, pahalanya lebih agung daripada 1000 orang. Ini mukmin biasa. Lalu bagaimana kalau yang kita disenangkan ini orang tua kita? Sedangkan orang tua ini adalah keridhaan Allah Ta'ala letaknya di orang tua ini. Dan kemurkaan Allah Ta'ala pun letaknya di orang tua. Karena kita sudah berumur, sudah punya anak, orang tua sudah meninggal. Kita kadang merasa sudah yang lalu padahal tetap kewajiban bakti kepada orang tua tetap harus ada. Jadi kita perbaiki, sering memberi hadiah, membacakan Fatihah, bacakan Al-Quran, pahala yang datang kepada mereka, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan kita beranggapan yang sudah mati sudah belum ada irtibat, ada hubungan antara orang yang mati dengan orang hidup. Dikatakan dalam hadis, apabila anak Adam meninggal, inqata amalu, terputus amalnya. Maksud yang terputus yaitu yang meninggal tidak bisa lagi beramal. Kenapa? Karena sudah wafat. Nah, adapun yang hidup itu tetap bisa beramal. Nah, makanya dikatakan shadaqatun jariyah wal ilmu yuntafa'u bihi wal waladu shalih yad'ulah. Artinya pertama amal jariyah. Semasa hidup dia pernah berbuat baik, membangun masjid, memberikan kepada sekolah-sekolahan, kepada panti asuhan. Nah, ketika dia meninggal, pahala itu selama tempat itu dipakai, selama itu pahala itu mengalir. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, dia di dalam hidupnya menyebarkan ilmu, walaupun cuma 1 huruf, mengajarkan alif bata. Tapi dengan huruf itu anak yang diajar itu bisa mengaji. Selama anak itu mengajarkan kepada orang lainnya sampai generasi berikutnya, maka selama itu pahala itu mengajar sampai hari kiamat. Yang ketiga, wal waladu shalih yad'ulah. Ada punya anak dididik ketika dia masih hidup, disekolahkan sampai dia jadi orang yang bermanfaat, bisa baca Al-Quran, lalu setiap malam mendoakan, maka pahala itu mengalir kepada orang tua. Makanya ada daerah Syam, Libanon. Dulu namanya Syekh Abdurrahman Affar. Itu ada seorang penggali kubur namanya Affar. Abdurrahman Affar. Beliau ini kalau di Arab itu biasanya sebelum meninggal ada orang meninggal, baru dia mengatakan kepada tukang gali kubur, bikinkan lubang 1. Kalau waktu ada seorang perempuan mendatangi beliau, tolong bikinkan 1 lubang karena anakku meninggal. Jadi itu ketika sudah datang mayat tersebut diantar, sang penggali ini sudah masuk ke dalam ruang yang lahat untuk menurunkan mayat tersebut. Ketika dia baru menurunkan, tahu-tahu seperti ada orang yang datang beramai-ramai. Karena rasa kaget tersebut, dia tidak sempat melihat. Tahu-tahu jenazah itu hilang di bawah orang, habis. Baru
Setahun kemudian datang lagi perempuan tadi, tolong siapkan satu lubang kubur lagi. Disiapkan lagi. Tapi dia sudah ibaratnya sudah mengenal bahwasanya yang tahun kemarin yang datang perempuan ini. Dan kejadian yang dia lihat di dalam liang kubur itu akan dia tanyakan, apa yang menyebabkan seorang anak ini mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Setelah dia dimasukkan sang anak yang kedua yang meninggal di tahun kemudiannya, sama kejadiannya. Tidak berapa lama kubur itu pun seperti taman dan taman surga, kemudian hilang. Dikejar sang perempuan tadi. Ya aman, wahai seorang ibu, tolong beritahu aku apa? Siapa yang meninggal yang tahun kemarin dan tahun ini? Kata ibu tadi, dua-duanya adalah anakku. Apa pekerjaan mereka sehingga mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Diceritakan oleh ibu tadi bahwasanya yang tahun kemarin meninggal itu adalah orang yang menuntut ilmu agama. Ketika sedang menuntut ilmu agama meninggal dunia. Kata Nabi apa? Man salaka tariqan yasluku fi ilmi sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa berjalan di atas menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan yang masuk surga. Maksudnya apa? Dalam ulama hadis mengatakan sahalallahu, artinya dia akan masuk surga tanpa lewat hisab lagi. Langsung bangun dari kubur langsung surga. Tidak pakai nunggu lagi di sidang lagi, tidak. Nah, yang kedua, kakaknya apa kerjaannya? Dia bukan penuntut ilmu, tapi dia bekerja mencari harta, tujuannya mengongkosi yang menuntut ilmu. Akhirnya dua-duanya dijadikan orang yang mulia di surga. Nah, habis mendengar cerita ini, sang penggali kubur tadi langsung lari ke arah masjid Jami di Syria. Kebetulan waktu itu ada seorang ulama besar. Ya, saya mau belajar. Dia lihat umurnya sudah 40 tahun. Abdurrahman Hafar ini umurnya 40 tahun. Engkau sudah berumur, coba nanti aja. Tetap ingin belajar. Akhirnya belajar. Mulai saat itu yang penggali kubur ini Umar belajar sampai akhirnya jadi ulama besar yang terkenal di Syria dengan Syekh Abdurrahman Hafar. Kenapa? Berkat daripada kejadian di dalam kubur tadi. Nah ini artinya apa? Tempat artinya kemuliaan, bahwasanya kemuliaan seseorang itu dilihat daripada urusan agama. Ini apa namanya? Berbaktilah seperti tadi. Kita punya anak, kita sekolahkan. Kita tidak bisa mendidik mereka dengan agama. Kita ada di sini ongkos, kita ongkosi mereka. Karena kita berkewajiban mendidik mereka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang Nabi mengatakan, "Adibu auladakum bisalah satu asyar." Ajari anak-anak kalian dengan 3 perkara. Pertama apa? Hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Kedua, hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Yang ketiga, hubbu ahli bait, cinta kepada keluarga. Adapun zaman sekarang itu pelajaran sejarah. Kalau kita zaman waktu kita kecil di sekolah-sekolah SD itu masih ada namanya pelajaran sirah, sejarah kehidupan Nabi. Nabi dilahirkan di sini, kota Makkah, diwafatkan di Madinah, Nabi diutus umur 40 tahun. Nah itu sudah diajar. Zaman sekarang hampir tidak ada. Jadi kalau kita zaman sekarang tidak heran, tanya kepada anak-anak SD, anak-anak SMA. Nabi lahir di mana? Nabi menikah umur berapa? Kadang-kadang mereka tidak tahu. Tapi kalau kita tanya tentang main sepak bola, lahir di mana? Lahir di ini. Dia tinggal di kota ini, bayaran sekian, dia pindah. Itu lebih hafal daripada dengan nabinya sendiri. Padahal hidup di dalam semesta itu berkat Nabi. Nah, berkat Nabi. Makanya Nabi mengatakan, Innallaha al-mu'ti wa ana al-qasim. Allah Ta'ala memang Maha Pemberi, tapi aku yang membagi. Jadi semua rezeki, baik itu rezeki nafas, rezeki kesehatan, rezeki harta, rezeki apapun, itu sampainya kepada Nabi. Baru Nabi ini yang membagi kepada makhluk semuanya. Nah, kalau kita jarang dekat dengan yang membagi, kayak kita ada orang dipercayakan oleh pemerintah untuk membagi bantuan kepada masyarakat. Kalau kita jarang dekat dengan yang tukang bagi ini, kira-kira sulit dapatnya. Tapi kalau kita hari-hari dengan orang ini berbuat baik, ibaratnya senantiasa kenal, otomatis kita yang paling pertama dapat. Ini kalau kita ingin mendapat tarikan bagian daripada
Ibaratnya kalau sudah untuk masalah dunia, sudah. Maksudnya yang kita katakan adalah bagian yang dalam hati kita. Karena kita tidak selamanya hidup dalam dunia. 100 tahun, 200 tahun hidup, tetap kita akhirnya masuk dalam kubur juga. Banyak lah raja-raja terdahulu. Ada seorang ulama masuk ke ada satu gua. Lalu dia menemukan dalam gua itu ada seorang raja yang duduk, sudah meninggal, duduk. Di bawahnya tulisan, aku membangun 1000 kota dan aku telah mengarahkan 1000 pasukan. Artinya dia berperang semuanya kan. Dan aku sudah menikah dengan 1000 perawan. Tapi inilah tempat akhir dari tempatku. Itu akhirnya masuk dalam yang kubur juga. Sehebat apapun lah orang, setinggi apapun pangkatnya, tetap masuk dalam kubur. Nah, jadi yang kita cari itu, karena aku belum masuk dalam kubur dan pacangan penghuni kubur, apa yang kita bawa? Karena kata Nabi, al-qayyu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, yaitu orang yang senantiasa memikirkan apa yang akan aku bawa setelah aku masuk dalam kubur. Yang kita takutkan bukan kematiannya itu. Kematian memang pasti datang. Yang kita takutkan itu apa yang akan kita temui setelah mati. Sudah banyak cerita yang ibaratnya orang yang dalam kubur, kata saya dalam Siddiq dalam satu perkataan beliau, man dakhala al-qabru bila zadin faka'anna maraqibal bahra bila safinah. Diibaratkan orang yang masuk kubur tanpa amal kebaikan, tanpa bekal. Diibaratkan orang itu mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal. Bagaimana? Nah, begitu juga. Mumpung sebelum kita masih ada diberi Allah Ta'ala kesempatan umur, kesempatan kesehatan, banyak-banyak berbuat amal. Walaupun cuma sekedar ada di majelis, ada majelis, kita duduk aja. Nggak perlu kita memahami apa yang dikatakan di majelis. Duduk dalam majelis itu pun sudah termasuk dikatakan lagi golongan yang selamat. Bahkan Nabi mengatakan, kun aliman, kaum muta'aliman, kaum mustaiman, kaum muhibban, wala takun khamisan fatahlis. Kalian ingin selamat, jadi 4. Pertama, jadi ulama. Nggak bisa jadi ulama, jadi penuntut ilmu. Nggak bisa jadi penuntut ilmu, datang ke hadir majelis mereka, duduk sekedar mendengar. Nggak bisa cinta pada mereka dan membantu mereka. Jangan jadi yang kelima, apa? Jadi ulama tidak. Penuntut ilmu malas. Mendengar hadir mereka malas juga. Mencintai mereka tidak, malah memusuhi mereka. Fatah ini katanya biasa. Nah ini, artinya kita diberi, sudah ibarat bahasa kita itu diberi pilihan. Pertama susah jadi ulama. Mau tidak mau harus betul-betul menuntut ilmu. Melawan hawa nafsu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya seperti orang kebanyakan. Yang kedua menuntut ilmu. Ini termasuk berat. Yang ketiga hadir di majelis mereka. Ini tergantung hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat terakhir sudah. 3 ini nggak bisa cinta pada mereka. Maka dikatakan dalam satu riwayat hadis diceritakan oleh Nabi, ketika ada seorang orang ini sudah, yang orang masuk surga sudah masuk surga, habis sudah. Yang orang masuk neraka, tinggal satu orang ini tertinggal. Lalu diceritakan dalam hadis tersebut, Allah Ta'ala menyuruh malaikat tanya kepada orang itu, bagaimana amalnya? Ya Allah, orang ini tidak ada kebaikan sama sekali sudah. Banyak jahatnya aja dalam hidup. Coba tanya, adakah dari keluarganya, kakeknya, datuknya, atau apa di atasnya lagi yang jadi ulama, jadi orang soleh? Ditanya, tidak ada. Semuanya orang-orang tidak baik. Nah, coba tanya lagi, dia tinggal apakah di kampung, yang di kampung itu ada ulamanya? Tidak ada ya Allah, dia tinggalnya di atas gunung, jauh dari orang-orang. Tanya lagi, apakah dia itu pernah belajar kepada orang ulama yang besar, orang alim? Tidak pernah juga. Tanya lagi, pernah nggak dia tahu satu aja nama orang alim? Nggak tahu juga. Artinya orang alim siapa nggak tahu namanya sama sekali. Sudah terakhir, pernah nggak dia ketemu dengan orang alim? Nggak pernah. Ya Allah, nggak pernah dia ketemu. Akhirnya sudah, kata Allah Ta'ala, tanya lagi, bisa nggak dia ini ketemu dengan orang alim walaupun dia tidak tahu, tidak kenal? Akhirnya dia diingat
Ya Allah, saya pernah dulu tidak ketemu. Ketika si Abdul Qadir Jailani lewat pakai kuda, debunya itu mengenai debu kudanya itu mengenai badan. Kata Allah Ta'ala, itu debu daripada kudanya seorang alim sudah masukkan dia dalam surga dengan rahmat Allah SWT. Sampai seperti ini. Tapi bukan berarti jangan kita maksiat aja yang mungkin kita tahu orang ini tidak seperti itu. Maksudnya artinya ini ya Islam diberi kemudahan. Artinya dengan kemudahan ini kita berjalan setapak demi setapak sampai kita, artinya jangan kita menyerah. Aku cukup ridho rela dengan keadaan muslim sekarang ini. Nah jangan, tetap kita kalau bisa jadi yang terbaik dan enggak. Nah, jangan jalan kebaikan dibuka seluas-luasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita sebagai umatnya ikuti aja apa yang dibawa Nabi, pasti selamat. Apa yang dilarang jauh, itu aja kunci daripada kehidupan dunia. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi tidak ada yang kita hindari lah, terutama yang kita ingatkan lagi lah, yang masalah anak dengan orang tua tadi. Memang ini jarang sekali lah. Karena orang tua memandang anak durhaka itu memang nggak nurut dia. Memang kita gara-gara. Kenapa? Karena kita ini nggak ada sabar dalam diri anak. Berarti anak sedikit malas, kalau kita sumpahin dasar pemalas, pasti jadi pemalas betul. Makanya anak misalnya nakal apapun, kalau bisa tetap kita doakan. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bermanfaat. Jadi kau daripada asal malin jadi malin itu lah. Nah, karena doa orang tua itu kabul. Nah, pertama yang kabul doa Nabi. Kedua doa para awliya sholihin. Yang ketiga doa orang tua. Doa orang tua pasti kabul. Sebagaimana kejadian di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ingin bertanya kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat siapa temanku nanti di surga. Kata Allah Ta'ala, datang ke kampung itu, ada orang jual daging. Datang, dilihat oleh Nabi Musa. Orang jual daging ini pulang bawa karung. Ternyata apa? Yang di karungnya ibunya sudah tua renta. Ya kan kalau orang sudah tua, biasanya badannya itu mengecil. Dibawa kemana-mana, sampai disuapin ketika makan, disuapin dengan makanan, dengan selembutnya. Akhirnya ibunya melihat anaknya, didoakan, ya Allah, kumpulkan anakku ini nanti di surga dengan Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mendengar itu, baru dia yakin. Artinya doa orang tua itu kabul. Makanya kita setiap melihat anak, usahakan doa. Makanya Habib Qasim, Allah ya Habib Qasim Pak Harun, anak beliau itu jadi orang alim semuanya. Pernah ditanya, tapi apa kuncinya? Kata beliau, setiap aku melihat wajah anak, aku langsung berdoa. Ketika dia sedang bermain, aku melihat mukanya, aku berdoa, ya Allah, jadikan anak ini orang yang bermanfaat. Nanti melihat lagi mukanya, doa lagi, ya Allah, jadikan anak ini orang yang sukses dalam urusan dunia dan akhirat. Nanti hilang lagi dari pandangan, melihat lagi, doakan lagi. Mau jadi anak jadi orang bermanfaat. Asal jangan kita ingin menyumpahin, sabar. Namanya anak-anak pasti tinggalnya luar biasa. Akhirnya didoakan aja sambil dididik secara pelan-pelan. Satu persatu lah dimasukkan, jangan semuanya. Perlahan. Insya Allah jadi orang yang baik. Nah mudah-mudahan lah, mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kurang dari banyak ulun berharap dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita dikumpulkan tempat yang baik ini. Amin. Allah akan mengumpulkan nanti di akhirat dengan di tempat yang lebih baik dari tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala hajat kita. Amin. Hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, Allah dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri kita Rasul Khatimah. Ada hadini wa ala kulli man rasul sallallahu alaihi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin.
الله آمين الحياة وبعد الموت نسألك المجيب والدعوات يا قاضي الحاجات نسألك لنا توبة نصوحة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وإخلاص الدين وإخلاص النية آمين والخاتمة عند الموت في خير الموت والعافية ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah acara demi acara telah kita laksanakan. Saya pribadi selaku penyusun acara, apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, kami